Dia ada satu hal ya, yang saya harus ngomong apa adanya dan saya jujur aja ya. Entah kenapa gitu ya. Jadi kan banyak orang tuh setelah kedatangan Rano ke rumah itu. Betul kedatangan Rano ke rumah terus 2:30 lah kurang lebih. Maksud dulu jam 3 kurang 5, sekarang ini baru jam 3 kurang 5. Yang dulu juga gitu ya? Kurang lebih ya memang okay. Terus udah saya sholat asar. Sholat asar sendiri. Lalu kebayang wajahnya Anis. Aku nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu kami sempat melihat atau memperhatikan podcast yang dimiliki oleh Bambang Wijayanto, di mana beliau kedatangan seorang tamu yaitu Gas Khalifah. Nah, di sini mereka berbicara panjang lebar tentang bagaimana proses Gas Khalifah saat ditemui oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta yaitu Rano Karno. Nah, di video ini ada poin yang sangat menarik di mana Gas Khalifah menceritakan bagaimana perasaan dia saat berjumpa dengan Rano Karno, atau lebih tepatnya saat pertemuan itu telah selesai. Nah, hal ini sangat menarik dan cukup membuat merinding ya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kalau Tom Lembong sama Rano Karno disatuin, apa yang paling menarik dari dua orang? Beda cerita. Tom Lembong itu secara performa terlihat sangat well educatednya. Rano Karno ya seperti kita pada umumnya. Iya, pokoknya anak kampung yang main guyup. Sekarang lagi nyalon. Kan kalau kita ketemu orang seperti Tom Lembong, kita harus mikir dulu apa yang mau diomongin. Pusing kira-kira kayak gitu lah. Apalagi untung bahasa Indonesia udah bagus. Kalau bahasa Indonesia dulu masih belum bagus, ribet nih orang ribet nih. Kan kalau ketemu orang-orang kayak gitu kita harus mikir dulu apa yang aku mau ngomongin ya. Aduh ini nggak salah. Kalau ketemu orang kayak Rano, ya apa adanya. Nyablak aja. Oke. Aku masih inget MBFA dulu tuh banyak. Saya bukan orang yang senang bola. Cuman teman-teman saya pemain bola semua dan kita akhirnya main bola. Dulu saya mainnya bulu tangkis gitu. Tapi memang selalu kalah terus karena nggak belajar di MBFA, itu salah saya nggak belajar di MBFA. Teman-teman, ini cara kami menjaga kewarasan dan terus mengemukakan ada orang-orang baik di sekitar kita. Dia ada satu hal ya yang saya harus ngomong apa adanya dan saya jujur aja ya. Entah kenapa gitu ya. Jadi kan banyak orang tuh setelah kedatangan Rano ke rumah itu. Betul kedatangan Rano ke rumah terus ya banyak membuat pernyataan gitu ya. Mereka nggak tahu yang saya alamin kan. Jadi setelah selesai acara bubar segala macam 2:30 lah kurang lebih. Terus gak lama kemudian kan azan asar tuh jam 3 kurang 5 kalau maksud dulu jam 3 kurang 5, sekarang ini baru jam 3 kurang 5. Yang dulu juga gitu ya? Kurang lebih ya memang okay. Terus udah saya sholat asar. Sholat asar sendiri. Lalu kebayang wajahnya Anis. Aku nangis. Terus jadi diam aja menghadapi saya. Bukan konteksnya ke dia jahat, enggak ya. Tapi apa yang kita alami itu rasanya masih belum bisa terima. Terus aku bilang cerita sama teman-teman lain, abang itu nggak cocok di politik bang. Abang tuh hitam putih, diledek-ledek kemana-mana gitu. Jadi nggak cocok politik, cocoknya Deddy Corbuzier dong, hitam putih. Jadi apa? Secara mental saya nggak siap kayaknya menghadapi situasi-situasi yang bergejolak kayak gitu. Jadi ya mungkin ya, untunglah saya nggak kemarin diminta jadi caleg kan beberapa partai itu saya tolak gitu ya. Mungkin ya salah satu jalan saya diselamatkan Allah ya itu salah satunya. Yes. Guys, tetap ada di masa lalu seluruh hatinya, tapi perjalanan harus tetap datang dan dijalankan. Kita harus menuju ke masa depan.
Ini tantangan kita dan itu harus memerlukan kewarasan. Terima kasih sudah bersama kami, bersama penjaga kewarasan Khis Khalifah. Amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah cerita yang cukup memilukan juga cukup bikin merinding ya. Di mana Khis Khalifah mengatakan pada saat selesai acara dia bersama Rano Karno, Ketua Waktiwi, menceritakan segala masa lalunya. Setelah itu, setelah di saat keramaian sudah tidak ada lagi dan kesepian yang datang, akhirnya Khis Khalifah menghadap Sang Maha Kuasa. Maksudnya bukan menghadap Sang Maha Kuasa ya, maksudnya dia sholat dan tentu saja itulah dia menjalankan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu, saat selesai sholat, Khis Khalifah akhirnya entah kenapa tiba-tiba terbayang dengan sosok dari Anies Baswedan, teman atau sahabat yang begitu dekat dengannya, yang pada beberapa waktu belakangan ini memang dihinggapi oleh cobaan yang begitu berat ya, di mana dia gagal di pencalonan presiden dan juga dijegal pada saat pencalonan di Gubernur DKI Jakarta. Nah, di saat yang sama datang salah satu yang hampir menjadi koleganya di Gubernur DKI, yaitu Rano Karno. Dan di saat itu pula Khis Khalifah akhirnya mengingat bahwa sahabatnya tersebut ya mengalami sesuatu yang tentu saja membuat dia sedih dan pada akhirnya menangis. Dan hal inilah yang membuat banyak orang atau rekan-rekannya dari Khis Khalifah menganggap dirinya itu tidak pantas untuk terjun ke dunia politik. Ya karena memang inilah dunia politik. Ada masanya kita dipuja-puja, ada masanya kita ditinggal, dan ada masanya kita menjadi hina dina gitu loh. Jadi Khis Khalifah sempat mengatakan bersyukur karena dia tidak masuk ke dunia politik. Ya tapi ini sebenarnya bukan hanya sekedar dunia politik ya. Dunia apapun segala isinya yang ada di dunia ini memang ada masanya kita bahagia dan ada masanya kita sedih. Ada masanya kita menertawakan dan ada masanya kita ditertawakan. Ya jadi benar kata Bung Bambang Wijayanto tadi, ya kita harus tetap move on, kita harus tetap jalan, dan kita harus tetap menghadapi semuanya. Nah itulah obrolan singkat yang banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya yang bisa kita ambil. Eden Project sampai sini dulu, bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.